video di e-learning ya. Kemarin sudah saya informasikan ke Lintang. Apakah sudah dilihat videonya? Video yang hari Senin kalau tidak salahnya, saya sudah upload ke e-learning. Itu sudah dibuka atau belum videonya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah dipelajari videonya apa isinya? Kalau sudah dipelajari, coba ada pertanyaan enggak untuk video itu? Untuk yang video 1, video 2 ya. Nah, itu ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah dibuka kan videonya? Coba saya perlihatkan ya. Baiklah, kita mulai belajar mekanika. Baiklah, kita mulai belajar mekanika. Sudah terlihat belum ini ya? Share screen ya? Belum, Bu, belum. Belum ya? Jadi video ini dibuat Pak Rozdirwan setahun yang lalu. Ya, jadi waktu itu kuliahnya masih dibantu oleh Pak Rozdirwan. Jadi beliau karena kuliahnya online, beliau mencoba membuatnya dengan video. Ya, nah mudah-mudahan dengan video ini bisa lebih mudah kalian memahaminya. Saya coba share screen dulu. Apa sudah terlihat? Terlihat, Bu. Sudah ya? Kita lihat sama-sama videonya ya. Nanti kalau sudah videonya selesai, silakan kalau ada yang mau. Baiklah, kita mulai belajar mekanika bahan ya. Apa itu mekanika bahan ya? Nah, kita lihat sekarang mekanika bahan itu apa ya. Nah, pertama-tama kita akan lihat satu kasus ya, jembatan. Nah, contoh jembatan. Jadi kita belajar logika dulu. Nah, jembatan ini kalau kita letakkan seperti ini ada bentangnya, ini L1 tambah L2. Kemudian ada beban P-nya di atas jembatan tersebut. Bisa juga terbagi rata, bisa juga segitiga, yang macam-macam. Ada terpusat ya. Nah, nanti akibat beban-beban ini akan terjadi reaksi
ya, baik untuk bidang momen, normal dan sebagainya. Jadi kalau yang kurang belajar statika, belajar lagi ya, sebab bagaimanapun nanti ilmu bahan itu dengan statika akan bersatu dia. Kalau belajar ini saja nggak ada guna ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Sekarang ada batang api, ini kita anggap jepit di atas, diberi beban B. Maka batang ini akan tertarik. Ya, tertarik. Ini panjang semeter. Diberi beban 10 kilo, dia masih kuat. Dipanjangkan lagi 2 meter, kasih 10 kilo juga, masih kuat. Dipanjangkan lagi sampai 20 meter, masih kuat dia. Masih kuat dia. Karena batang tarik. Cuman, dia tambah panjang, tambah bergetar dia. Ya. Kalau tadi pendek, dia nggak bergetar, tambah panjang, tambah bergetar. Tapi kekuatannya sepanjang apapun, itu nggak ada masalah. Ya. Sepanjang apapun, itu nggak ada masalah. Nah, lain kalau dia batang tekan. Nah, batang tekan seperti apa? Nah, misalnya kita punya besi, taruhlah besi, ya besi atau kayu yang panjangnya 10 cm. Nah, nanti kita berdiri di atasnya dengan gaya 30 kilo. Dia aman. Tadi Kita panjangkan lagi 20 cm. Dia ternyata masih aman. kemarin tuh yang Ari Panjang lagi 40 cm. Dia masih aman. Misalnya ya. Pas 50 cm dia mulai nggak aman. Akan terjadi melengkung seperti ini. Dia akan patah. Tambah semeter patah. Padahal nampaknya sama. Tapi panjangnya berubah-ubah. Nah, lain dengan ini kasusnya. Nah, disitulah letak seninya nanti kita belajar tekpan, oke? Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi karena Bapak akan mengasih durasi hanya 5 menit atau 6 menit, oke? enggak, ternyata itu yang tadinya salah. Halo? Ya, tadi tuh ini kan yang sama. Ya, ya. Ya, ya. Oke ya. Nah, sekarang dari video tadi apa yang bisa Anda pahami dari video yang tadi? Kira-kira apa yang bisa Anda tangkap dari penjelasan Pak Rozirwan pada video yang pertama? Silakan, ada yang mau komentar, yang mau menanggapi? Delia Nur Alifia ada? Delia Nur Alifia? Silakan, apa yang bisa Anda tangkap dari video yang tadi? Delia sinyalnya, Bu. Tapi ada orangnya. Delia, silakan Delia. Dari video tadi, apa yang bisa Anda jelaskan? Delia? M. Adrian Yasin? Coba dari video tadi apa yang bisa Anda jelaskan, Adrian? M. Adrian Yasin? Apa yang bisa Anda resumekan atau simpulkan? M. Adrian? Serlia Veronica?
Silakan Serlia Veronica. Apa yang bisa Anda jelaskan, Serlia Veronica? Nah, coba ya. Jadi kuliah online ini saya lihat ya, 2 kali pertemuan itu kayaknya tidak serius mahasiswa ini. Jadi banyak sekali yang tidak mengaktifkan video dengan alasan sinyal. Kemudian tidak mau menjawab pertanyaan dosen dengan alasan audionya yang tidak benar. Nah, jadi sekarang saya minta supaya kalian tuh aktif ya, proaktif. Jadi saya tidak mau alasannya videonya yang oh Bu, sinyal saya kurang bagus misalkan. Jadi kalau sinyal Anda kurang bagus, silakan mengaksesnya di kampus. Jadi kampus kita sangat bagus ini internetnya. Kemudian ada alasan karena kuotanya kurang Bu, tidak bisa mengaktifkan video. Nah itu juga saya tidak mau terima ya. Kemudian satu lagi, tadi karena audionya bermasalah, sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan. Dan itu juga saya tidak mau tahu alasan itu ya, karena banyak cara untuk mengatasinya. Bisa pakai Anda aksesnya kalau pakai handphone atau pakai laptop. Jadi kalau pakai handphone atau laptop, kalau laptopnya tidak bisa, pakai handphone aksesnya ya. Jadi jangan sampai alasan-alasan yang tidak masuk di akal, maksud saya. Sekarang orang sudah zamannya canggih, tapi kok Anda masih jadul ya. Nah, jadi saya nuntut supaya kalian tuh lebih aktif. Karena saya lihat kalau pesertanya yang ada terdaftar di DPNA itu jumlahnya ada 40-an kalau saya tidak salah. 40-an. Tapi yang ada di sini hanya 27. Ya, artinya sekitar ada 20 mahasiswa yang tidak hadir. 20 mahasiswa itu satu kelas. Nah, dari yang hadir ini, 27 yang hadir ini semuanya juga tidak semuanya aktif. Banyak yang tidak mau mengaktifkan videonya dengan alasan yang bermacam-macam ya. Nah, jadi saya tidak mau terima seperti itu. Jadi minggu depan kalau masih ada lagi yang seperti ini, maka saya anggap tidak masuk. Akan saya remove mahasiswa tersebut dari grup ini, dari kuliah kita ini. Ya, akan saya remove langsung. Kalau alasannya tidak ada sinyal atau alasannya kuotanya terbatas atau alasan audio, nah itu akan saya remove. Ya, artinya dia tidak serius mengikuti kuliah ini. Baiklah, yang lain ada yang mau menanggapi bagaimana video yang tadi? Silakan. Muhammad Hilman, silakan. Apa yang bisa Anda jelaskan dari video yang tadi? Baik Bu, yang bisa saya jelaskan dari video tadi itu bahwa pelajaran mekanika bahan ini sangat berkaitan Bu dengan pelajaran statika yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kalau kita ingin belajar dengan lancar mekanika bahan ini, statika yang kita pelajari kemarin harus diingat lagi dan jangan sampai lupa gitu. Oke, makasih. Yang lain? Yang lain, Satria? Iya Bu, Silakan, Satria Parwana. mungkin ya sedikit sama juga Bu sama yang dibilang Gilman. Di video tadi juga dijelaskan, di situ ada juga beberapa contoh dari reaksi perletakan, dijelaskan oleh Pak Rozi juga kalau reaksi perletakan ini seperti semester kemarin dipelajari, itu juga sangat diperlukan saat kita mencari konstruksi terutama di pondasi gitu Bu. Terus katanya ya pelajaran statika kemarin masih banyak yang masuk juga Bu untuk mekanika bahan, jadi jangan sampai lupa gitu Bu yang dijelaskan. Oke. Yang berikutnya Muhammad Gazi Al-Abiyu. Iya Bu. Silakan, aktifkan dulu videonya. Ya sebenarnya kalau saya juga nggak jauh beda sama Satria sama Hilman juga Bu. Tadi Pak Roziwan ngejelasin kalau
mekanika bahan itu sangatlah berhubungan sama statika semester lalu. Jadi kalau kita belajar mekanika bahan tapi nggak paham statika semester lalu, katanya percuma aja gitu Bu. Jadi kayak kita nggak tahu paling dasar-dasarnya gitu Bu. Ya, tadi yang ditampilkan Pak Rosirwan tadi gambar apa coba? Gambar itu Bu. Gambar apa yang tampilkan tadi? Jembatan Bu. Jembatan. Nah, kemudian di jembatan itu ada peletakannya apa? Tertera di gambar itu. Peletakannya apa? Apa peletakannya? Ada peletakan ada di tengah itu. Apa peletakannya? Peletakan ke bawah. Jazi? Ya Bu. Ya, apa peletakannya? Tadi gambar jembatan, oke ya. Jembatan itu kan dihubungkan ditumpu atau disupport oleh peletakan ya. Nah, peletakannya apa tadi? Peletakan ke bawah Bu. Sendi Bu. Sendi roll Ya. Nah, kemudian selanjutnya pada jembatan tersebut di bawahnya tadi kan ada penampangnya ya. Nah, posisi penampang itu bisa posisinya berdiri, bisa posisinya ditidurkan. Nah, apa bedanya? Kalau posisinya berdiri bagaimana? Kalau posisinya ditidurkan bagaimana? Kalau yang berdiri itu lebih kuat Bu. Berdiri lebih kuat. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya saya berikan untuk Rizky Oktariansa ya. Rizky, silakan diaktifkan videonya Rizky. Nah, Rizky Oktariansa. Iya Bu. Nah, sekarang tadi ada penampangnya, ada posisi ditidurkan, ada posisinya di berdiri ya. Nah, sekarang apa bedanya kalau posisi yang ditidurkan dengan posisi yang berdiri? Apa bedanya? Apa Bu? Tanyanya Bu, putus-putus ini Bu. Tadi kan dalam video tadi ada jembatan ya. Jembatannya itu ditumpu oleh peletakan sendi roll. Nah, kemudian di bawah jembatan itu tadi Pak Razilwan menampilkan gambar ya, gambar penampangnya. Ada posisi penampangnya berdiri, ada posisi penampangnya ditidurkan. Ya, ada vertikal dan horizontal. Nah, apa bedanya? Dan mana yang lebih baik? Mana yang harusnya digunakan? Tadi kalau nggak salah ya Bu, ini yang berdiri itu lebih kuat untuk menahan konstruksi yang di atasnya itu ya Bu. Ya, apa bedanya? Daripada yang horizontal Bu. Tadi Anda nyimak tidak, Rizky? Iya Bu, nyimak yang video tadi Bu. Nah, jadi kan tadi ada posisi penampangnya, posisi yang berdiri ya? Ya, yang berdiri Bu, sama yang... Ya, tadi bedanya apa? Kalau dia berdiri itu kenapa? Kalau untuk yang berdiri itu tadi... Kenapa? Kalau untuk yang melintang itu akan patah Bu jika ditumpu pakai beban. Kalau yang berdiri? Kalau yang berdiri kuat Bu, lebih kuat. Jadi bedanya, jadi yang mana yang dipakai sebaiknya? Yang berdiri Bu. Yang berdiri ya? Iya Bu. Oke ya.
selanjutnya saya tampilkan, saya ulangi videonya ya. Ya, nah pelajar sebagainya. Ketika akan kali ini saja nggak ada guna ya. Oke, kita lanjut. Nah ini dia. Nah, Sekarang sekarang ada batang AB, ini kita anggap jepit di atas, diberi beban B. Maka batang ini akan tertarik. Ya kita tarik. Misalnya panjang semeter, diberi beban 10 kilo, dia masih kuat. Dipanjangkan lagi 2 meter, kasih 10 kilo juga masih kuat. Dipanjangkan lagi sampai 20 meter, masih kuat ya. Masih kuat ya. Karena batang tali. Cuman dia tambah panjang, tambah bergetar dia. Ya. Kalau tadi pendek dia nggak bergetar, tambah panjang, tambah bergetar. Tapi kekuatannya sepanjang apapun itu ada masalah. Ya. Sepanjang apapun itu nggak ada masalah. Nah lain kalau dia batang tekan. Nah batang tekan seperti apa? Nah misalnya kita punya besi, taruhlah besi, ya besi atau kayu yang panjangnya 10 cm. Nah nanti kita berdiri di atasnya dengan gaya 30 kilo, dia aman. Kita panjangkan lagi 20 cm, dia masih aman. Panjang lagi 40 cm, dia masih aman. Misalnya ya, pas 50 cm dia mulai nggak aman, akan terjadi melengkung seperti ini. Dia akan patah, tambah semeter patah. Padahal penampangnya sama, tapi panjangnya berubah-ubah. Nah, lain dengan ini kasusnya. Nah, disitulah letak seninya nanti kita belajar backpan, oke? Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi, karena Bapak akan mengasih durasi hanya 5 menit atau 6 menit, oke? oke ya. Nah, jadi tadi pertama tadi kan gambarnya adalah jembatan kata Anda ya. Jadi sebenarnya itu adalah balok spirol ya. Kemudian yang kedua tadi ada gambar kedua, jadi ada 2 jenis ya. Nah sekarang coba jelaskan Muhammad Rizal Fikri, apa yang bisa Anda tangkap dari gambar 2 tadi? Apa yang bisa Anda jelaskan? Silakan Rizal. Kalau menurut saya Bu, tadi kalau batang tekan tadi kalau semakin panjang itu bengkok Bu, tapi kalau batang tarik tadi kalau semakin panjang itu tidak apa-apa, cuman itu bakal bikin getar tadi kalau nggak salah dengar Bu, tapi mudah getar jadinya Bu. Itu Bu yang saya tangkap Bu. Oke. Yang lain? M. Fahriansyah? Hadir M. Fahriansyah? Silakan M. Fahriansyah. Iya, Silakan. Diaktifkan dulu videonya. sudah Bu. Ya, silakan. Apa yang bisa Anda jelaskan dari video yang tadi? Kalau menurut saya Bu, kalau batang itu tarik itu sepanjang apapun masih bisa menahan beban, tetapi semakin panjang akan semakin mudah bergetar. Kemudian, kenapa dia bergetar? Kenapa dia bergetar? Karena jaraknya panjang Bu. Sedangkan batang tekan? Kan Batang tekan gimana? Tekan. kalau batang tekan semakin panjang akan tidak kuat beban. Kenapa? Kenapa batang tekan semakin panjang tidak kuat menahan beban?
Kenapa, Pak Riansa? Oke, ini selanjutnya Bagas, ada Bagas. Ada Bu. Ya, silakan Bagas, komentari. Komentar saya seperti Rijal sama Pak Yansyah tadi Bu, untuk yang batang yang batang tadi itu, jika kita menaruh beban dan semakin panjang itu masih bisa menahannya Bu, tetapi jika semakin panjang itu batang tersebut akan mudah bergetar Bu. Kalau untuk yang batang penahan tadi, semakin panjang itu akan mudah retak atau mudah jatuh, rusak. Itu aja Bu. Wensan, silakan komentar Wensan. Kalau menurut aku sama sih Bu. Kalau yang tadi kan kata Pak Rozirwan, itu kalau misalnya dia contohnya untuk perletakan jepit menggantung, itu kalau dikasih beban ke arah bawah otomatis dia jadi batang tarik Bu. Nah batang tarik itu batangnya mau pendek ataupun panjang itu biasanya memiliki kekuatan untuk menahan beban itu lebih besar Bu. Nah kalau yang jepit tegak, ya berarti kalau misal dikasih beban ke arah bawah otomatis batangnya bakal jadi batang tekan. Nah untuk batang tekan sendiri itu kata Pak Rozirwan itu kekuatan untuk menahan bebannya itu sedikit lebih rendah Bu. Terima kasih Wensan. Sama-sama. Begini, tadi kan ada balok jepit ya, kolom jepit itu adalah kolom, karena posisinya vertikal ya. Kalau posisinya horizontal itu kita sebut dengan balok. Nah kolom itu ditahan oleh peletakan jepit. Kemudian tadi ada dikasih beban tarik, ada dikasih beban tekan, ya. Nah Anda lihat tadi ketika dikasih beban tarik, kemungkinan kan penampangnya akan mengecil kan, L-nya bertambah panjang, dan ada pertambahan panjang sebesar delta L, kemudian penampang itu akan mengecil. Nah itu kalau diberi beban tarik. Nah kemudian satu lagi, ada kolom dengan bebannya tekan, ya. Nah dengan beban tekan itu, tadi kalau tadi tidak dijelaskan, kita tidak melihat berapa penampangnya ya, berapa dimensi penampang dan berapa panjang L-nya. Nah, tetapi di sini kalau misalkan panjang panjang kolom itu akan mempengaruhi keruntuhan apa yang akan terjadi bila kolom tersebut diberi gaya tarik atau tekan, ya. Kalau misalkan kolomnya jenis kolom langsing atau kolomnya panjang, kemudian penampangnya kecil, maka kalau dikasih gaya tekan, dia akan mengalami tekuk atau buckling, ya. Nah, tapi kalau dia dikasih gaya tarik, ya, dikasih gaya tarik, dia akan mengalami leleh ya atau yield. Nah, sedangkan kalau misalkan kolomnya itu mempunyai panjang yang L-nya kecil ya, kemudian penampang yang besar, itu akan terjadi kalau dia beri gaya tekan, dia akan mengalami keruntuhan geser namanya. Jadi dia tidak akan tekuk, tapi akan terjadi keruntuhan geser. Nah, tapi tadi Pak Rozirwan tidak menampilkan bagaimana bentuk penampangnya dan berapa panjang kolomnya. Tidak kita jelaskan nanti, kita bahas di contoh soal nanti. Nah kemudian video yang kedua, ini beliau menjelaskan, saya share screen dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah,
pada video yang kedua ini beliau menjelaskan parameter yang berkaitan dengan apa yang akan kita Oke, bahas. kita lanjut. Nah, lihat sekarang. Jadi penampang itu, ya, dari penampang apa? Jadi material kita yang kita pakai, kayu, itu ada mempunyai parameter. Yang pertama, luas penampang. Oke. Mungkin dia berbentuk penampang ya. Jadi balok itu kalau kita potong, itu namanya penampang. Nah, itu bisa terjadi dia mungkin segi 3, segi 4 ya. Segi 4 tapi berlubang di tengah-tengah ya, letter U. Nah, kamu lihat itu banyak pembangunan di tempat kita sekarang. Itu contohnya kalau stres itu yang jembatan LRT, lihat penampangnya dong. Aneh kan penampangnya ya. Kalau kita potong penampangnya, coba sekali-sekali lihat itu seperti apa. Nah, tentu kita harus tahu luas penampang. Nah, untuk mencari luas penampang tentu nanti kita akan belajar, oke? Nah, setelah kita mencari luas penampang, kita harus mencari titik berat. Nah, ini kita untuk belajar mekanika bahan, ini harus kita kuasai dulu ya. Nah, jadi untuk mencari luas penampang, kita harus mencari titik berat. Nah, waktu mencari titik berat ini, tentu kita harus belajar bagaimana mencari titik berat dengan teori apa. Setelah titik berat dapat, kita mencari momen inersia. Nah, momen inersia ini bisa momen inersia terhadap sumbu X dan bisa momen inersia terhadap sumbu Y. Ya. Terhadap sumbu apa saja bisa di momen inersia. Nah, momen inersia itu satuannya apa? Ya, luas penampang satuannya apa? Titik berat satuannya apa? Ya. Nah, kemudian setelah dapat momen inersia, ada yang disebut dengan momen perlawanan. Jadi kalau apabila satu penampang, satu balok Bapak berikan, itu harus kamu bisa mencari luas penampang, cari titik berat, cari momen inersia, dan cari momen perlawanan. Nah, untuk apa gunanya? Gunanya nanti dia, penampang ini gunanya untuk menahan tegangan-tegangan yang ditimbulkan di balok itu. Apa itu tegangan? Tegangan-tegangan balok itu nanti akan timbul, itu akibat momen tadi. Nah, tegangan lentur itu momen. Jadi kalau ada momen, dia lentur itu yang menahan. Tegangan geser apa? Ya, tegangan geser itu dari gaya lintang ya. Tegangan normal apa? Nah, itu pasti batangnya tertekan atau tertarik. Nah, satu contoh. Di balok, misalnya ada balok beton. Balok beton itu kalau kamu lihat kan ada tulangan ya. Tulangan yang banyak itu datangnya dari momen. Nah, yang menahannya tegangan lentur. Ada cincin ya, cincin yang sengkang, kata orang itu sengkang, itu dari tegangan geser. Nah, tegangan normal dan tegangan lentur itu bisa disatukan, itulah nanti akan menimbulkan pembesian tadi itu. Jadi kalau kita ceritakan masalah materialnya, tentu itu nanti kita akan belajar bagaimana pertama-tama ini adalah mencari ini dulu ya. Mencari dulu ini, dan kemudian kita akan belajar lagi mencari tegangan. Nah, tegangan yang terjadi maksudnya. Jadi tegangan terjadi itu kenapa?
ya. Jadi tadi di video pertama itu ada balok sendirol ya, dikasih bebannya beban lentur. Kemudian pada video yang pertama tadi ada juga kolom yang diberi beban aksial ya. Kolom yang diberi beban aksial yaitu aksialnya tarik dan aksialnya tekan ya. Nah, dengan balok yang dibebani lentur, kemudian kolom yang dibebani tekan dan tarik, itu akan ada beberapa parameter yang berpengaruh ya. Itu ditampilkan pada video yang kedua. Nah, sekarang parameter apa saja yang berpengaruh akibat adanya gaya lentur dan aksial itu? Yang pertama tadi disebutkan bahwa ada luas penampang ya. Luas penampang itu tadi ada kaitannya. Kalau batangnya diberi gaya tekan, penampangnya akan seperti apa? Kalau dikasih gaya aksial tarik, penampangnya akan seperti apa? Nah, makanya itu tadi parameter yang berpengaruh. Yang pertama adalah luas penampang ya. Jadi pada video yang pertama itu ada gaya tarik, kolom yang dikasih gaya tarik, maka penampangnya akan mengecil seperti itu ya. L-nya akan bertambah, panjangnya bertambah. Sedangkan pada saat dikasih tekan, luas penampangnya akan membesar. Jadi diberi tekanan, luas penampangnya akan membesar. Kemudian L-nya akan mengecil. Dia akan mengalami perpendekan. Nah, kemudian dari luas penampang itu tadi timbul apa yang kedua setelah luas penampang? Coba yang kedua apa? Setelah luas penampang, Titik berat loh. nah, titik berat ya, titik berat. Jadi kalau titik berat itu seandainya gaya aksial tadi tidak pada posisi di titik berat ya, apa yang akan terjadi? Jadi harusnya gaya aksial itu posisinya berada di titik berat ya, harusnya berada di titik berat. Nah, tapi nanti ada kenapa harus berada di titik berat? Supaya tegangan yang bekerja itu tersebar merata di sepanjang penampang ya. Nah, tapi ada kondisi nanti dia tidak terletak pada titik berat gaya aksialnya tadi. Jadi gaya aksial tarik dan tekan tadi ada kondisi dia tidak berada di posisi titik berat. Nah, apa yang akan terjadi kalau dia tidak berada di posisi titik berat? Yaitu ada kaitannya dengan parameter yang ketiga. Apa parameter yang ketiga? Momen inersia, Bu. Momen inersia ya. Nah, jadi akibat P-nya itu tidak pada titik berat akan timbul momen kan? Karena P gaya ada jarak. Gaya dengan jarak itu adalah momen. Maka timbul momen inersia. Gitu ya. Nah, jadi tadi jadi ada gaya aksial itu dia bekerja pada suatu penampang dengan luasan tertentu. Nah, kemudian penampang itu mempunyai titik berat ya. Nah, pada titik berat itulah penampangnya bekerja. Nah, kalau gayanya tidak bekerja pada titik berat, maka akan timbul jarak kan? Maka timbullah momen inersia, gaya dikali dengan jarak. Nah, akibat adanya momen inersia, maka akan timbul apa? Parameter yang keempat. Momen perlawanan, Bu. Momen perlawanan, ya. Jadi karena kalau ada gaya kali jarak ada momen, dia harus memberikan perlawanan, sehingga ada istilahnya momen perlawanan. Nah, akibat adanya parameter tersebut, maka akan timbul apa tadi? Tegangan, Bu. Ya. Tegangan apa saja yang ada tadi akibat gaya aksial? Lentur, geser, normal. Lentur, geser, dan Normal. Normal, ya. Normal. Kalau gaya aksial yang bekerja, maka timbul tegangan normal. Ya, contohnya pada kolom tadi. Ya, kita kasih gaya tarik maupun tekan, maka timbul tegangan normal. Nah, tapi kalau yang pada video pertama tadi ada jembatan, kata temannya tadi ya. Jembatan dengan peletakan sendi roll, dikasih gaya aksial, maka akan timbul tegangan apa? Tegangan lentur, ya. Nah, nanti akibat adanya tegangan lentur,
Akibat adanya gaya lentur, maka timbul tegangan lentur. Akibat gaya aksial atau gaya normal, timbul tegangan normal. Ya, satu lagi apa? Satu lagi, tegangan Geser, Bu. tegangan geser. Ya, kenapa ada tegangan geser? Gaya Nah, lintang, jadi Bu. kenapa? Gaya lintang. Lintang. Ya. Atau tegangan geser itu bekerja juga akibat kalau misalnya tadi ketika kita kasih gaya aksial tekan, ya, kalau L-nya kecil, maka dia akan timbul tegangan geser. Tapi kalau L-nya panjang, dia akan terjadi buckling, seperti itu. Nah, maka tadi ada istilahnya atau lentur, ya, teku atau lentur. Nah, maka tadi ada istilahnya tegangan geser, tegangan lentur, dan tegangan normal. Ya, akibat gaya yang bekerja tadi. Ya, jadi gaya itu bekerjanya tergantung ininya, ya. Kalau balok dia biasanya lentur bekerjanya, gaya lintang yang bekerja. Tapi kalau kolom biasanya dia bekerjanya gaya aksial, gitu ya. Nah, dari kuliah kita hari ini kita bisa simpulkan, ya, akibat gaya yang bekerja akan timbul tegangan. Nah, untuk tugasnya, Ibu minta Anda buat resumenya yang disertai nanti dengan contoh soal. Ya, jadi pertemuan kita minggu ini baru pemula, ya. Jadi Ibu minta Anda membuat resume dari kuliah kita hari ini, kemudian ditambahkan 1 contoh soal. Ya, paham ya? Nah, itu nanti dikumpulkan minggu depan, Senin ya, karena kita kuliahnya hari Senin. Ya. Kenapa Aryaga? Resumenya dari mana, Bu? Dari kuliah tadi. Kan kita tidak ada kuliah, ada videonya kan. Nah, itu Anda buat resumenya atau kesimpulannya, kemudian nanti ditambahkan 1 contoh soal. Baik, Bu. Dengan penyelesaiannya, ya. Bukan hanya soalnya saja, tapi dengan penyelesaiannya. Itu nanti dikumpulkan hari Senin. Ya, nanti Senin kita kuliah lagi, kita nyambung lagi bagaimana menghitung tegangan lentur, tegangan geser, dan tegangan normal. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya dong, Bu. Ya, silakan. Bu, itu resumenya ditulis atau diketik atau ditulis tangan? Bebas, terserah. Oke, makasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk hari Senin itu yang dikumpul hard copy, Bu? Ya, hard copy. Batas waktunya jam berapa, Ibu? Kita mulai kuliah, kan kita kuliahnya jam 1 ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Nah, jadi supaya tidak lupa, harus segera dibuat apa resumenya. Ya, jadi simple sekali. Kita ada 2 balok, ada 2 elemen struktur ya, balok sama kolom. Baloknya diberi peletakan semi-roll dengan bebannya beban lentur. Kemudian yang kedua kita ada kolom yang dikasih peletakan jepit ya. Kemudian peletakan kolom tersebut diberi gaya aksial tarik dan tekan. Maka timbul beberapa parameter yang harus kita parameter yang berpengaruh ya. Yang pertama dari luas penampang, kemudian titik berat, kemudian momen inersia dan momen perlawanan. Dan nanti parameter itu akan berpengaruh terhadap tegangan yang terjadi. Ya, kalau misalkan gayanya bekerjanya gaya lentur, maka tegangan lentur yang akan terjadi. Kalau misalkan gaya yang bekerja itu gaya normal, maka tegangan normal yang akan terjadi. Gitu ya. Nah, jadi nanti supaya Anda paham, itu disertai dengan 1 contoh soal. Ya, 1 contoh soal. Kemudian tidak boleh sama contoh soalnya, buat sendiri-sendiri. Ya, contoh soalnya boleh balok, boleh kolom. Oke, ada pertanyaan? Nanti Senin kita kuliah lagi ya. Mudah-mudahan saya tidak ada kegiatan yang mendadak di Senin. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya kuliah kita hari ini.
silakan dibuat resumenya supaya tidak lupa. Nanti hari Senin dikumpulkan pada saat kita kuliah. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.